Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang pengujian analisis preferensi konsumsi terhadap keputusan pembelian mahasiswa di Warsam UBSI Dewi Sartika. Perkenalkan, nama saya Fakomala Sari dengan NIM 64232537. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra dengan NIM 64230702. Perkenalkan, nama saya Lutfiati dengan NIM 64232520. Saya Nabila Khairunisa dengan NIM 64232501. Saya Sofia Agustin dengan NIM 64232457. Saya Zinan Rabbani dengan NIM 64232589. Dalam penelitian ini, populasi yang kita gunakan adalah mahasiswa UBSI Dewi Sartika Prodi Manajemen Angkatan 2023 sebanyak 96 orang dan sampel menggunakan rumus Lovin dengan jumlah 50 orang. Kami menggunakan beberapa variabel dalam penelitian ini, diantaranya yang pertama variabel X1 atau harga, yang kedua variabel X2 atau pelayanan, yang ketiga variabel X3 atau kenyamanan, yang keempat variabel Y atau keputusan pembelian. Berikut video tutorialnya. Untuk melakukan uji validitas, langkah-langkah yang pertama, buka aplikasi SPSS-nya, masuk ke bagian variable view, lalu isi nama-nama variabel. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu ada variabel X1, X2, X3, dan Y. Setelah itu masuk ke data view dan isi data dari kuesionernya. Setelah itu untuk melakukan analisa, klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Setelah itu nanti akan muncul kotak seperti yang ada di gambar ini. Lalu pindahkan variabel X1 ke kotak di sebelah kanan dengan menekan tombol panah. Dan pastikan kamu sudah mencentang persen pada correlation coefficient, lalu centang total pada test of significance, dan centang flex significant correlation, kemudian klik OK. Untuk mencari validitas X1, X2, X3, dan Y, kalian bisa menggunakan cara-cara dan langkah-langkah yang sama seperti uji validitas X1. Hasil uji validitas dilihat dari percent correlation-nya pada bagian kolom variabel X1, X2, X3, dan Y, dan dilihat dari hasil output dari semua variabel dinyatakan valid karena lebih besar dari tabel R, yang dimana kita menggunakan tabel R dari dua arah, yaitu 0,05 dengan cara N atau responden dikurang 2, 50 dikurang kita mempunyai responden yaitu sebanyak 50 dikurang 2 yaitu 48, dan dari hasil tabel R di nomor 48 yaitu menunjukkan 0,2787. Hasil uji validitas dilihat dari percent correlation-nya pada bagian kolom variabel X1, X2, X3, dan Y. Kita dapat lihat dari hasil output dari semua variabel dinyatakan valid karena lebih besar dari tabel R. Untuk melakukan uji reliabilitas, langkah yang pertama, klik Analyze, lalu klik Scale, kemudian klik Reliability Analysis. Setelah itu akan muncul kotak dialog seperti ini. Pindahkan seluruh item X1 ke kotak items. Untuk total tidak dimasukkan ke kotak items, lalu klik model, pilih model alpha, setelah itu klik OK. Berikut adalah hasil uji data reliabilitas X1. Untuk menguji variabel X2, X3, dan Y, lakukan dengan cara yang sama. Itu adalah hasil uji data reliabilitas X2, X3, dan Y. Setelah melakukan uji data reliabilitas, berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat dari kolom Chromebix alpha, variabel harga atau X1 memiliki nilai sebesar 0,867. Nilai tersebut lebih besar dari 0,60 yang dapat dinyatakan reliable. Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat dari kolom Chromebix alpha, variabel pelayanan atau X2 memiliki nilai sebesar 0,887. Nilai tersebut lebih besar dari 0,60 yang dapat dinyatakan reliable.
Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat dari kolom Chromebooks Alpha, variabel kenyamanan atau X3 memiliki nilai sebesar 0,875. Nilai tersebut lebih besar dari 0,60 yang dapat dinyatakan reliable. Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat dari kolom Chromebooks Alpha, variabel keputusan pembelian atau Y memiliki nilai 0,912. Nilai tersebut lebih besar dari 0,60 yang dapat dinyatakan reliable. Selanjutnya kita akan menguji uji asumsi klasik, uji normalitas. Klik Analyze, pilih Regression, dan klik Linear. Pindahkan total variabel X1, X2, dan X3 ke kolom independen, dan pindahkan total variabel Y ke kolom dependen. Lalu klik Plots, dan pindahkan Zipred ke kolom Y, dan SResit ke kolom X. Centang bagian histogram dan normal probability plots. Lalu klik Continue, dan klik OK. Lalu akan muncul output hasil uji normalitas. Selanjutnya untuk metode Kolmogorov-Smirnov, klik Analyze, lalu pilih Regression dan klik Linear. Klik Save. Pada bagian kotak residual, klik Unstandardize, lalu Continue dan klik OK. Lalu akan muncul output grafiknya. Selanjutnya klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, klik Legacy Dialogs, pilih One Sample KS, pindahkan Unstandardized Residual pada test variable list, centang normal pada kolom test distribution, lalu klik OK. Lalu akan muncul output uji normalitas. Metode Kolmogorov-Smirnov. Setelah muncul outputnya, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi totalnya sebesar 0,102. Jumlah tersebut lebih besar dari 0,05 yang merupakan acuan dari pengambilan keputusan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya kita melakukan uji multikolinearitas. Yang pertama kita klik Analyze, Regression, kemudian Linear. Masukkan variabel Y ke dependen dan juga variabel X1, X2, dan X3 ke kolom independen. Lalu kita klik Statistik, centang Estimate, Model Fit, Part and Partial Correlation, dan juga Collinearity Diagnostics. Kemudian klik OK. Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas. Nah, kita dapat melihat hasilnya itu pada kolom Collinearity Diagnostics-nya. Di situ diketahui bahwa nilai tolerance-nya itu pada X1 sejumlah 0,360, X2-nya 0,233, kemudian X3-nya 0,193. Nah, nilai ini lebih besar dari 0,10. Kemudian kita lihat pada bagian VIF-nya. Pada bagian VIF, X1-nya sejumlah 2,774, kemudian X2-nya 4,300, kemudian X3-nya 5,189. Nah, nilai ini lebih besar daripada 10,00, yang artinya variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-sama tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya kita melakukan uji heteroskedasititas. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian klik Regression, Linear, pindahkan variabel X1, X2, X3 ke kolom independen, dan juga variabel Y kita pindahkan juga ke kolom dependen. Kemudian kita klik Save, kita centang Unstandardized pada residual, kita klik Plots, masukkan Zpret ke kolom Y dan juga SResit ke X, lalu klik Continue, dan juga OK. Nah, selanjutnya kita klik Transform, Compute Variable, kita ketik abs_res, lalu klik 2 kali di Arithmetic Function Group, kemudian kita klik 2 kali lagi abs pada Function and Special Variable, lalu masukkan Unstandardized yang telah kita uji sebelumnya ke kolom Numeric Expression,
lalu kita klik OK. Nah, kita selanjutnya melakukan hal yang sama, kita klik analyze lagi, regression, kemudian linear, masukkan kolom ABS race ke kolom Y, jadi Y-nya dikeluarkan terlebih dahulu. Setelah Y dikeluarkan, kita pindahkan ABS race ke kolom dependent, X1, X2-nya kita tetap, lalu kita klik save. Unstandardized yang kita centang sebelumnya, kita uncentang atau kita gak usah centang, lalu kita klik OK. Nah, berikut merupakan hasil dari scatter plots, hasil uji heteroskedastisitas. Nah, scatter plots ini tuh menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola sesuatu atau menyebar secara acak, yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita juga untuk melihat uji heteroskedastisitas melalui uji Gleiser, kita melihatnya pada kolom signifikansi. Diketahui bahwa variabel X1-nya sejumlah 0,663, X2-nya sejumlah 0,832, X3-nya sejumlah 0,100, yang mana artinya nilai ini lebih besar daripada 0,05, yang artinya terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji koefisien determinasi. Pertama-tama kita ke data view, kemudian klik analyze, dan klik regression, dan klik linear. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, ada dua kolom, dependent dan independent. Kemudian kita masukkan total harga atau X1 ke dalam kolom independent, total pelayanan atau X2 ke dalam independen, dan total kenyamanan atau X3 ke dalam independen. Sementara untuk total keputusan pembelian atau variabel Y kita masukkan ke dalam kolom dependen. Kemudian kita klik OK. Berikut adalah hasil outputnya. Dapat kita lihat nilai R² sebesar 0,667. Nilai ini didapatkan dari nilai R pangkat 2. Berdasarkan nilai angka R², 0,667 atau 66,7% menyatakan variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap variabel Y. Sisanya adalah 100% dikurang 66,7% sama dengan 33,3% adalah nilai yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya, saya akan melakukan uji hipotesis. Hipotesis penelitian pada kali ini, yakni ada H01 tidak ada pengaruh antara variabel harga atau X1 terhadap keputusan pembelian atau Y. Selanjutnya ada HA1, yakni ada pengaruh antara harga atau X1 terhadap keputusan pembelian atau Y. Lalu ada H02, yakni tidak ada pengaruh antara variabel pelayanan atau X2 terhadap keputusan pembelian atau Y. Dan HA2, yakni ada pengaruh antara variabel pelayanan atau X2 terhadap keputusan pembelian atau Y. Selanjutnya ada HA3, yakni tidak ada pengaruh antara kenyamanan atau X3 terhadap keputusan pembelian atau Y. Yang terakhir ada HA3, yakni ada pengaruh antara variabel kenyamanan terhadap keputusan pembelian atau Y. Setelah itu, kita melakukan uji hipotesis dan analisis regresi berganda. Buka data view, lalu kita klik analyze dan klik regression serta klik linear. Setelah itu nanti akan terlihat tampilan yakni kita masukkan dependennya yaitu total keputusan pembelian atau Y atau total Y. Lalu kita masukkan juga harga, pelayanan, dan kenyamanan atau X1, X2, X3 ke dalam independen. Lalu kita lihat metodenya yaitu kita klik enter. Lalu kita klik statistik. Setelah klik statistik, kita akan melihat kotak centang bagian model fit dan estimates. Lalu klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nanti akan muncul hasil output dari SPSS. Bisa kita lihat pada output di samping ini, yakni ada model summary, ada ANOVA, dan ada koefisien. Untuk mengetahui model analisis berganda, yakni dengan rumus Y sama dengan
alfa ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah E yang berfungsi untuk menguji kebenaran hipotesis yang akan diteliti. Kita dapat melihatnya di tabel koefisien, yakni dengan konstantanya sebesar 0,459 ditambah total harga yakni 0,462 ditambah 0,474 ditambah 0,039 ditambah E atau error. Selanjutnya kita akan melakukan uji T parsial. Uji T parsial ini ada dua, dibagi menjadi dua. Satu berdasarkan nilai signifikansi, bisa kita lihat pada tabel koefisien, yakni nilai signifikansi dari harga atau X1 0,005 dan dari pelayanan atau X2 sebesar 0,020, lebih kecil dibandingkan nilai signifikansi 0,05, yang berarti ada pengaruh antara variabel harga X1, pelayanan X2 terhadap keputusan pembelian atau Y. Dapat disimpulkan hipotesisnya yakni HA1 dan HA2. Selanjutnya kita lihat di sini ada nilai signifikansi dari kenyamanan atau X3 0,848, lebih besar dibandingkan 0,05, yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel kenyamanan X3 terhadap keputusan pembelian atau Y. Dapat disimpulkan bahwa nilai hipotesisnya yaitu H03. Yang kedua, berdasarkan nilai T-tabel. Nilai T-tabel dapat kita lihat atau kita cari pada Google. Setelah kita ketemu dengan nilai T-tabel, kita bisa lihat bahwa sebelah kiri ini total responden yang kita teliti sebesar 50 responden. Lalu kita bisa lihat bahwa hasilnya itu 2,008. Selanjutnya kita balik lagi ke tabel koefisien bahwa harga atau X1 sebesar 2,917 dan pelayanan atau X2 sebesar 2,412, yang berarti lebih besar dibandingkan dengan nilai T-tabel sebesar 2,008, yang berarti ada pengaruh antara harga X1 pelayanan X2 terhadap keputusan pembelian atau Y. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini yakni HA1 dan HA2. Selanjutnya ada T yakni kenyamanan atau X3 sebesar 0,192, yang berarti lebih kecil dibandingkan T-tabel sebesar 2,008. Maka disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara kenyamanan atau X2 terhadap keputusan pembelian atau Y. Maka hipotesisnya yaitu H03. Selanjutnya kita akan uji F simultan. Uji F simultan dibagi menjadi dua juga, yaitu pertama ada berdasarkan signifikansi. Bisa kita lihat pada tabel ANOVA, yakni signifikansinya sebesar 0,000, yang lebih kecil dibandingkan 0,005, yang berarti ada pengaruh secara simultan antara harga, pelayanan, dan kenyamanan terhadap keputusan pembelian atau Y. Yang kedua, berdasarkan nilai tabel F. Tabel F dapat kita ketahui atau kita cari pada Google, seperti pada T-tabel tadi. Bisa kita lihat juga di tabel ANOVA, yaitu residualnya 46, menandakan di tabel F-nya itu ada di sebelah kiri, yakni 46. Lalu regressionnya itu sebesar 3, bisa kita lihat pada horizontal di atas, yakni 3. Bisa kita ketahui bahwa tabel F-nya itu sebesar 2,81. Setelah kita mengetahui tabel F sebesar 2,81, selanjutnya di sini kita lihat kembali tabel ANOVA, yakni F-nya itu sebesar 30,703. Ini berarti lebih besar dibandingkan tabel F sebesar 2,81, yang berarti ada pengaruh antara harga, pelayanan, dan kenyamanan terhadap keputusan pembelian secara simultan. Sekian video tutorial SPSS dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.